Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani rahimakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, para tokoh masyarakat yang hadir di tempat yang mulia ini, yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa takdim kami, rasa cinta kami kepada para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, para tokoh masyarakat yang hadir di tempat yang mulia ini. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid yang mulia ini, yang saya tidak bisa menyebutkannya, mudah-mudahan selalu ada di dalam naungan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang berkahan di dalam kehidupannya dan juga seluruh masyarakat yang hadir di tempat yang mulia ini, seluruh panitia yang telah mengorbankan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk siapa? Untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi satu amal ibadah buat kita, satu amal soleh buat kita. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ada celengan buat kita nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan semua amal kebaikan kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, dalam rangka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, serta bersalawat mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul pada malam yang mulia ini, kita termasuk orang-orang yang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu dan senantiasa cinta kepada umatnya, mulai di dunia sampai kelak di akhirat nanti. Rasulullah SAW selalu sayang, cinta kepada umatnya, cinta kepada kita. Mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kita diaku sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di akhirat nanti kita kumpul bareng bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berkat syafaatnya daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam yang mulia ini kita berkumpul dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari kelahirannya orang yang paling mulia di dunia,
Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Atqiya wal Muttaqin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya di kampung sini, bukan hanya di masjid sini, seluruh dunia di situ ada kaum muslimin mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kita juga di seluruh masjid, musala, pondok pesantren, majlis ta'lim maupun tempat terbuka atau di pondok pesantren dimanapun mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menghadiri Maulid Nabi di mana-mana. Dibacakan setiap ada acara Maulid Nabi pasti dibacakan sirah nabawiyah, riwayat hidup, biografi daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita hadir Maulid Nabi di mana-mana, yang jauh yang dekat kita hadir, tinggal bertanya kepada diri kita, sudah bertambahkah rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak bertambah? Jangan sampai kita hadir Maulid Nabi di mana-mana, membacakan sirah nabawiyah, riwayat hidup Rasulullah, tetapi tahun demi tahun tidak bertambah rasa cinta kita kepada Rasulullah. Contohnya apa? Keadaan kita, akhlak kita, kelakuan kita, kehidupan kita tidak sesuai apa yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga dilihat bukan hanya diri kita, bagaimana diri anak-anak kita, bagaimana diri istri-istri kita, sudahkah mengikuti Nabi besar Muhammad SAW atau jauh daripada akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Sedangkan yang wajib kita ikuti Rasulullah, idola kita Rasulullah, pemimpin kita Rasulullah. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qala ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi besar Muhammad SAW terdapat suri tauladan yang paling baik, yang paling bagus. Ini yang wajib kita ikuti. Kalau kita kan mengaku saya cinta kepada Rasulullah, saya umatnya Rasulullah, tapi yang diikutinya orang kafir, yang diikutinya orang Yahudi, yang diikutinya pemain bola, yang diikutinya artis, yang diikutinya bintang film, penyanyi. Terus kita mengaku saya cinta kepada Rasulullah. Bohong cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana diri kita? Maka setiap bulan Maulid harusnya setiap kita hadir majlis Maulid dimanapun, jadikan madrasah pendidikan untuk kita, untuk istri-istri kita, terutama untuk anak-anak kita yang akan meneruskan perjuangannya Nabi besar Muhammad SAW. Setiap Maulid kita mengadakan Maulid harus ada hasilnya. Jangan kita Maulid demi Maulid. Kadang-kadang pas ditanya bapaknya hadir Maulid, pas pulang ke rumah ditanya sama istrinya sama anaknya, Pak, tadi hasil Maulid tadi di masjid apa hasilnya? Apa kata bapak jawabannya? Tadi acara Maulid di masjid lucu, yang ceramahnya ketawa-ketawa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang juga yang membawakannya juga seorang dai, seorang penceramahnya. Bab Maulid bukannya berbicara tentang akhlaknya Rasulullah SAW, tapi keluar daripada jalur, kadang-kadang dengan bercandaan, dengan tertawaan. Akhirnya bagaimana kejadiannya? Tidak ada akhlak, tidak ada adab, tidak ada sopan santun kepada Rasulullah. Dan sekarang kejadiannya banyak seperti itu. Makanya tidak ada keberkahan acaranya, tidak ada hasilnya. Ya sudah, begitu-begitu saja. Kita harus lihat diri kita, terutama lihat generasi penerus kita, anak-anak kita bagaimana akhlaknya, bagaimana pendidikannya, sudah sesuai tidak dengan ajaran daripada yang dibawa oleh syariatnya Nabi besar Muhammad SAW atau keluar daripada itu. Ini yang harus kita perhatikan. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, ini amalkan 1-2 hadis kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah wajib kita mengikuti. La yahsulul, tidak akan mendapatkan apa? La yahsulul mahabbah illa bil mutaba'ah. Tidak mungkin kita akan mendapatkan satu apa? Kecintaan kita kepada Rasulullah kalau kita tidak mengikuti jejak jalannya Nabi besar Muhammad SAW.
Dan juga tidak mungkin akan keluar rasa cinta kita kepada Rasulullah kalau kita tidak mengenal siapa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan belum mengenal Rasulullah, bisa mengaku saya cinta kepada Rasulullah, saya umatnya Rasulullah. Kadang-kadang tidak tahu siapa nama ayah ibunya Rasulullah, bagaimana kehidupannya, bagaimana nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mengetahuinya. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini buat orang tua dan untuk memperhatikan anak-anak. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min haqqil waladi 'alal walidi salasatu asya'a. Hak orang tua atau hak anak dari orang tuanya itu ada 3. Ini kewajiban kita nih sebagai orang tua yang camkan di dalam diri kita. Ikhwani rahimakumullah, wahai saudara-saudaraku, ini yang berbicara, ini wasiat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Muttaqin, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia di dunia. Ini bukan perintah dari camat, dari lurah, dari bupati, dari siapa lagi, gubernur, dari presiden. Ini dari orang yang paling mulia di dunia, lebih dari segala-galanya. Jadi hak seorang tua terhadap anaknya ada 3 perkara. Ini baru 3 di dalam hadis, sebenarnya banyak. Yang pertama, ini kewajiban kita sebagai orang tuanya apa? An yuhsina ismahu idza wulida. Memberikan nama yang baik terhadap anaknya kalau sudah melahirkan istrinya. Kasih nama yang baik, yang sesuai apa yang dengan ajarannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum itu ada lagi, ketika sedang hamil, perdengarkan nama-nama apa? Nama Rasulullah, perdengarkan Al-Quranul Karim, perdengarkan salawat daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ketika sedang hamil dididiknya bagaimana? Diperdengarkannya bukan itu, tapi maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah SAW. Dan juga jaga lagi apa lagi? Jaga jangan sampai ada yang masuk barang yang haram kepada perut istri kita, kepada perut anak-anak kita. Awas, barang yang haram atau riba. Kalau sudah barang yang haram masuk ke dalam perut istri anak-anak kita, yang lebih utama di dalam hadis dikatakan apa? Neraka yang Allah Subhanahu wa taala lebih utama. Dan awas, kita menjadikan anak pengen punya anak yang saleh, yang salehah, tetapi kejadiannya dikasihnya barang yang haram, dikasihnya riba. Akhirnya kejadian jangan menyalahkan nanti kalau keluar anaknya akhlaknya tidak ada akhlak, tidak ada adab, tidak ada sopan santun. Kenapa? Dari awalnya sudah salah. Bagaimana akan menjadi orang-orang yang soleh, yang soleha? Kalau kita yang sudah barang yang haram yang dimakannya, sebagaimana di dalam hadis Nabi dikatakan, kalau sudah yang dimakan makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, fa anna yustajabulah, tidak mungkin apa? Tidak mungkin akan diterima ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin akan diterima doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap malam 1000 rakaat kita tahajud sampai kita menangis, keluar air matanya, air mata darah sekalipun, tapi yang dimakannya barang haram, tidak mungkin akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Camkan di dalam diri kita. Mungkin ini yang menjadikan doa kita tidak diijabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada barang yang haram yang kita makan. Hati-hati. Itu bisa apa? Menjadikan berubah semuanya dengan makan makanan yang haram masuk ke dalam perut kita, anak-anak kita, istri kita. Hu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada sengatan api neraka. Dengan apa? Didik anak-anak kita untuk apa? Untuk dekat, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan dibiarkan anak-anak kita bodoh terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Setelah hamil, lahir, diadzankan, dikomatkan. Itu secara apa?
syariatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu nanti setelah 7 hari kasih nama yang baik, kasih nama yang baik. Tetapi kalau kita bagaimana? Ini aja satu, terus kita akan mengaku saya umatnya Rasulullah, saya cinta kepada Rasulullah. Malu Pak, malu Bu. Kadang-kadang nama anak-anak kita tidak Islami, nama anak-anak kita tidak sesuai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kadang-kadang di kampung tapi namanya pengen gaul, pas ditanya artinya apa, nggak ada artinya. Nanti kalau kita punya anak yang namanya nama-nama Rasulullah, nama Nabi, nama apa lagi, nama-nama Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi itu namanya ada Ahmad, Muhammad, nanti di akhirat akan dapat khususiyah daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kadang-kadang nama kita, anak-anak kita bagaimana? Tidak sesuai dengan Rasulullah. Terus kita mengaku saya cinta kepada Rasulullah. Bohong, cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Itu baru satu. Nama anak saja sudah tidak sesuai. Makanya kita di dalam Maulid Tiba dikatakan apa? Fahim toroban kama hamad wa illa fa innaka fi tariqi hubbika. Jalan menuju cinta kita kepada Rasulullah kagak, bohong, kata Syekh Abdul Rahman Ad-Diba di dalam Maulid Tibanya. Maksudnya apa? Ya udah kita mengaku cinta kepada Rasulullah, umat Rasulullah, tetapi tidak mengikuti jejak jalannya daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih nama yang baik. Kalau orang dulu kan kalau ada kelahiran anaknya atau cucunya datang sama kiai, datang sama alim ulama, minta nama Ustadz, ajengan, Pak Kiai, siapa nama anak buat saya, anak saya atau buat cucu saya yang baik, yang benar. Nanti dikasih yang baik. Kadang-kadang diistikharah dulu. Ini enggak, tidak sesuai dengan ajarannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Nabi besar Muhammad SAW, hak seorang apa? Orang tua terhadap anaknya nih. Tadi yang pertama. Yang kedua, wa yu'allimahul kitab idza aqala. Kita wajib sebagai orang tuanya mendidik anak-anak kita untuk bisa membaca Al-Qur'anul Karim ketika sudah apa? Sudah dewasa, sudah kamil, sudah akil balik, wajib diajarkan bisa membaca Al-Qur'anul Karim, ajarkan sholat, ajarkan ibadah, ajarkan puasa, ajarkan wudu, ajarkan. Kita sebagai orang tuanya wajib dunia akhirat kita wajib apa? Mendidik. Tapi kalau kita meninggalkannya, kita sudah menyia-nyiakan apa? Amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyia-nyiakan amanah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menyia-nyiakannya, bukan kita punya anak banyak tetapi tidak diperhatikan tentang apa? Pendidikan agamanya. Tidak pernah diperintahkan sholat, tidak pernah diperintahkan puasa kepada Allah, tidak pernah diperintahkan ibadah kepada Allah. Nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis Nabi dikatakan, nanti di akhirat ada orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala membawa dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa apa itu? Dosa orang tua yang telah menelantarkan anak-anaknya. Dosa orang tua yang telah membodohkan anak-anaknya daripada agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, daripada syariatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Camkan di dalam diri kita, pikirkan di dalam diri kita. Jangan kita pintar hadir maulid di mana-mana, hadir majlis ilmu di mana-mana, ibunya bapaknya hadir, tapi anaknya nggak sholat, dibiarkan. Anaknya nggak berpuasa di bulan Ramadan, dibiarkan. Anaknya maksiat di hadapan Allah, dibiarkan. Anaknya kena narkoba, anak-anaknya apa? Pergaulan bebas, mabuk-mabukan, dibiarkan sama kita sebagai orang tuanya. Yang perempuannya keluar rumah nggak pakai kerudung, dibiarkan. Keluar rumah keluarkan aurat yang pakai celana pendek, dibiarkan. Wahai sebagai orang tuanya, ayahnya, ibunya, ingat nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban tentang anak-anak kita. Akan jadi fitnah, kita punya harta, kita punya anak. Nanti semuanya di akhirat akan minta pertanggungjawaban. Jangan kita pintar hadir majlis di mana-mana. Kadang-kadang punya anak perempuannya ngobrol dengan laki-laki bukan muhrimnya.
Kadang pacaran dibawa kemana-mana bebas. Kadang-kadang sudah bebas, apalagi kadang-kadang sudah tukar cincin, sudah khitbah, bisa bebas kemana-mana. Syariat dari mana? Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Namanya pertemuan kalau sudah belum halal dosa, walaupun bagaimana juga. Camkan ini seperti ini, kita kadang-kadang kan lupa. Yang makanya yang menerangkan juga seperti maulid, jangan gak usah jauh-jauh, kehidupan kita saja sehari-hari bagaimana, gak usah jauh kemana-mana. Jadi kita sebagai orang tuanya wajib menjaga anak-anak, wajib mendidik anak-anak kita tentang agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak-anak kita bodoh terhadap agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita bicara, Habib kan saya orang tuanya nggak ngerti agama, saya kan bodoh, tidak bisa baca Al-Quran Karim, tidak ngerti tentang agama. Banyak majelis ilmu, banyak majelis ta'lim, banyak alim ulama, para kiai, para ajingan, para ustadz, pondok pesantren di mana-mana. Masukkan anak kita ke pesantren agar mengerti tentang agama, agar bisa sholat, puasa dan yang lainnya. Bisa apa? Mengerti tentang wudhu, mengerti tentang apa? Mandi hadas besar. Jangan sampai seseorang nanti masuk di dalam jenjang pernikahan, laki-laki dan perempuan menikah, ketika sesudah hubungan badan dan suami istri mandi hadas besar, tidak mengerti tentang hukumnya, tidak bisa niatnya mandi hadas besar, akhirnya bagaimana? Kejadiannya akhirnya seumur-umur dosa yang dilakukan. Kita sebagai orang tuanya wajib untuk dititipkan di para alim ulama, terutama di pondok pesantren. Tapi ingat, kalau memasukkan kita anak kita ke pesantren, ini titip pesan dari Habib. Kita pasti berangan-angan orang tua kalau masukin anak ke pesantren biar jadi apa? Soleh. Biar jadi soleh, biar jadi ustad. Banyak kejadian seperti itu kan. Mudah-mudahan anaknya belajar, bisa buat dirinya sendiri, mengajarkan keluarganya, tetangganya, masyarakatnya. Kejadian seperti itu. Tapi awas, kita kalau masukkan ke pesantren anak kita, tolong lihat bagaimana kiainya. Alirannya sama gak dengan kita? Ustadz-ustadznya sama gak aliran dengan kita? Bagaimana pengajarannya, bagaimana wiridannya, belajar sama gak yang ada di kampung kita? Sama gak dengan guru-guru kita? Banyak kejadian sekarang kadang-kadang tergiur dengan pesantren yang mewah dan gratis. Masukin anak ke pesantren, pulang ke rumahnya bukan jadi ustadz, jadi murtad, keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kan sekarang kejadian seperti itu? Banyak. Pulang ke rumah, orang tuanya, ayahnya, ibunya dikafir-kafirkan sama anaknya. Terus apa? Perempuan yang lagi head, pegang Al-Quran, baca Al-Quran, masuk masjid, diam di masjid, tidak apa-apa. Syariatnya Nabi, bukan syariatnya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau sudah keluar daripada jalur daripada Nabi besar Muhammad SAW, bukan syariatnya Nabi, jangan diikuti. Kita bisa biasa melakukan sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Contohnya ada yang ngajarin sholat subuh 3 rakaat. Sesuai dengan syariat Nabi ya? Tidak sesuai, jangan diikuti. Mau pakai imamah juga segede bantaran, mau pakai apa? Sorbannya 10 meter, pakai gamis, pakai jubah, jangan diikuti. Walaupun bisa terbang, bisa menghilang. Kalau sudah tidak sesuai dengan ajarannya Nabi, jangan diikuti. Tapi kan kalau di Indonesia kan ngaco-ngaco, yang aliran sesat ada aja yang ikut. Banyak kan kejadian seperti itu? Banyak ya. Tukang cukur ngaku Nabi ikut. Ada yang ngaku malaikat Jibril. Masa malaikat Jibril bisa masuk ke penjara? Jangan sampai kejadian, jangan ikut-ikut yang seperti itu. Kita ikuti para alim ulama, guru-guru kita yang Masya Allah. Sudah, jangan keluar daripada jalur itu. Ada yang baru, ajarinnya yang aneh-aneh, nggak usah diikutin. Jangan. Tapi ikuti jalur daripada ayah kita. Bagaimana guru-guru kita, jangan keluar daripada jalur daripada syariatnya Nabi besar Muhammad SAW. Masukin ke pesantren. Lihat juga ini kiainya nih, sanad ilmunya kemana nih? Sekarang kan banyak kejadian bukan ke orang muslim, bukan satu ulama besar, sanad ilmunya ke orang Yahudi.
Banyak sekarang kejadian seperti itu. Makanya lihat alirannya, lihat sanadnya, jangan sembarangan. Biar kalau kita sudah salah memasukkan, ketika anaknya pulang dari pesantren ribut sama orang tuanya, ribut dengan ustaz-ustaz yang ada di kampungnya, dengan masyarakatnya. Kenapa? Sudah tidak sesuai, jadi aliran sesat. Kalau sudah aliran sesat yang masuk di kampung kita, sudah tinggal kita menangis dan menangis. Makanya didik anak-anak kita agar apa? Imannya kuat, akidahnya kuat. Ketika datang apa? Aliran sesat tidak akan mau ikut. Karena imannya tidak kuat, imannya lemah, akidahnya lemah, akhirnya masuk apa? Aliran sesat ke daerah kita yang sudah tidak sesuai dengan guru-guru kita, dengan syariatnya Nabi. Hati-hati. Tidak pun akhirnya masuk. Kalau sudah masuk aliran sesat di daerah kita, tunggu kehancuran. Tinggal kita menangis dan menangis. Kalau ada yang tidak sesuai, sudah keluarkan dari kampung kita. Kalau enggak, ada maksiat juga kalau di kampung kita terus kita biarkan, tunggu akan turun bala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diam, semuanya diam, tunggu kejadian bencana di Cianjur akan pindah ke rumah kita, akan pindah di kampung kita. Jangan sampai kejadian seperti itu. Jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita. Kalau kita mengaku saya cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita juga sebagai orang tuanya hadiri majlis kebaikan, hadiri majlis zikir, terutama hadiri majlis ilmu, majlis taklim yang untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengenalkan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza marartum biryadil jannah farta'u. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Hilakul dzikir, wa majalisul dzikir, wa majalisul ilm. Telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biryadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, maka datangilah, maka mampirlah, kata Rasulullah SAW. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Para sahabat Nabi bertanya, apa yang disebut daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala? Hilakul dzikr, atau majalisul dzikir, atau majalisul ilm. Yang disebut dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu perkumpulan umatnya Nabi besar Muhammad SAW untuk apa? Berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, bersalawat, mengingat kepada Rasulullah SAW. Ada lagi yang lebih penting, yaitu berkumpulnya umatnya Nabi besar Muhammad SAW untuk mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, mencari daripada ilmu syariatnya Nabi besar Muhammad SAW, yaitu majlis taklim. Hadiri banyak kejadian kita bagaimana kadang-kadang rumahnya samping majlis ilmu, majlis taklim, samping majlis taklim, majlis kebaikan, tetapi tidak pernah datang ke tempat tersebut. Kadang-kadang rumahnya samping masjid, tidak pernah sholat di masjid, tidak pernah datang ke masjid. Sekali datang seumur hidup cuma sekali. Kapan tuh? Pas meninggal dunia datangnya. Sudah situ datangnya di mana? Di depan. Tinggal nanti ditanya sama karpet tuh. Kata karpet, Mas, kemana aja kok baru kelihatan? Seumur hidup cuma sekali datang pas meninggal dunia. Bagaimana tuh? Karpet aja nggak kenal, nggak pernah datang ke mana, ke masjid. Selagi kita masih sehat, dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, datangi masjid untuk apa? Salat berjamaah. Datangi majlis ilmu, majlis taklim selagi kita diberi kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dekat masjid, dekat majlis ilmu tidak pernah datang, tunggu, yang paling dikhawatirkan apa? Hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kejadian seperti itu. Jangan sampai kita apa? Masuk ke dalam nanti kuburannya Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia, tidak mempunyai amal yang soleh, tidak mempunyai amal yang baik. Akan bagaimana? Masuk ke dalam kuburan dalam keadaan gelap gulita, tidak ada yang menemaninya, yang ada siksaan demi siksaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya selagi kita hidup, pergunakan untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan disia-siakan. Hidup kita tidak akan 2 kali, 1 kali. Kita hidup di dunia hanya numpang lewat, hanya sebentar. Kumpulkan apa amal baik sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin kita apa? Amal yang baik, amal yang soleh kita kumpulkan. Dan didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang soleha. Kalau kita mempunyai amal yang baik, amal yang soleh, terus mempunyai anak-anak yang soleh, yang soleha, ketika kita meninggal dunia masuk ke dalam kuburannya Allah Subhanahu Wa Taala, ada kita mempunyai amal, sudah disambut oleh amal soleh kita, amal baik kita dalam keadaan terang benderang, dikirimkan lagi doa dan doa dari anak-anak yang soleh, yang soleha. Kalau kita tidak mempunyai amal yang soleh, amal yang baik, kita banyak maksiat kepada Allah, kita banyak dosa kepada Allah. Kadang-kadang kita belum sempat bertobat, belum sempat menangis, belum sempat kembali kita kepada Allah, sudah dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah lagi kita tidak mempunyai anak-anak yang soleh, yang soleha. Ketika masuk ke dalam kuburannya Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan gelap gulita, kita sendirian, yang ada siksaan demi siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita menyesal dan menyesal, menangis dan menangis, ya Allah, kenapa ketika aku sedang hidup di dunia tidak pernah berbuat baik, tidak pernah berbuat amal saleh, amal baik. Di dalam hadis Nabi dikatakan tidak ada pemandangan yang paling mengkhawatirkan, tidak ada pemandangan yang paling menakutkan kecuali kuburannya Allah Subhanahu Wa Taala. Akan minta pertolongan kepada siapa kita? Kita lagi kadang-kadang tidak mempunyai anak-anak yang soleh, yang soleha, apalagi meninggalkan harta yang banyak, jadi fitnah. Ketika orang tuanya meninggal dunia, belum masuk ke dalam kuburan nih orang tuanya, anaknya ribut, bunuh-bunuhan di mana? Di rumah masalah warisan. Bagaimana keadaan kita? Tidak ada yang mengirimkan pahala, tidak ada yang mengirimkan doa dari anak-anak kita. Kadang-kadang kita mengumpulkan harta, terus kita bekerja untuk anaknya. Tahu-taunya pas orang tuanya meninggal, itu harta dipakai maksiat semua anaknya. Dipakai berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dosanya akan mengalir kepada orang tuanya. Makanya kita ketika meninggal dunia, tinggalkan anak-anak yang soleh, yang solehah, bukan harta dan yang lainnya. Tetapi kan kita ini di dalam pikiran kita, jujur kita pasti ketika ingin meninggal dunia, orang tuanya dipikirkan siapa? Pasti anaknya. Kalau meninggal, bagaimana ya anak saya makan atau tidak? Bagaimana ya kehidupan anak-anak kita? Berarti kita tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada keyakinan kepada Allah, ketika meninggal dunia nggak usah mikirin anaknya, makan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengasih makan, mengasih rezeki setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengatur kehidupan kita, rezeki kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kita, satu daun jatuh dari atas pohon ke bawah itu sudah aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kehidupan kita, bapak, ibu yang harus kita jadi pikiran ketika ingin meninggal dunia. Yang jadi pikiran kita bagaimana? Bagaimana ya ketika saya sudah meninggal dunia, anak saya masih muslim atau tidak? Anak saya masih menyembah kepada Allah atau tidak? Anak saya masih sholat kepada Allah atau tidak? Ini yang harus jadi pikiran buat kita. Kita sekarang masih bertemu dengan para alim ulama yang Masya Allah, masih bertemu dengan para kiai yang Masya Allah. Nanti ingat, 15 tahun, 20 tahun ke depan, anak cucu kita, wallahu a'lam, masih muslim atau tidak? Ini pertanyaan buat kita. Kita alhamdulillah. Makanya di dalam kehidupan kita pergunakan kata Imam Syafi'i, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'at. Dunia ini hanya sesaat, hanya sebentar. Faj'alha ta'at, jadikan taat kita kepada Allah. Laksanakan sholat yang 5 waktu, jangan sekali-kali meninggalkannya. Kerjakan puasa di bulan Ramadan, jangan sekali-kali meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Apalagi
jangan sekali-kali kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Bahagiakan orang tua kita. Ini yang menjadikan kehidupan kita apa? Kehidupan kita susah, makanya pergunakan untuk ibadah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Sholat berjamaah di masjid, ada majelis ilmu, datengin majelis ilmu. Minimal kita nanti kalau kita, walaupun kita banyak maksiat, banyak dosa, satu amal kita nanti di akhirat, saya cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Hanya itu modal kita. Nanti di akhirat kalau kita akan dipertanyakan apa tentang sholat kita, ya Allah, kita tidak pernah khusyuk sholat kita kepada Allah. Tentang puasa kita banyak maksiatnya, sedekah kita banyak riyanya. Cuma satu, kita cinta kepada Rasulullah. Saya cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Cuma itu nanti di akhirat modal kita, almaru ma'aman ahab. Nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama siapa kita cinta. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada aulia Allah, orang saleh, kepada alim ulama, para kiai, nanti di akhir akan kumpul bareng bersama mereka dengan Rasulullah SAW. Amin. Tetapi kalau kita di dunia salah cinta kepada orang yang selalu maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, nanti di akhirat kumpul bareng bersama mereka di mana? Di dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang bagaimana syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Menjadi orang yang celaka di dunia, lebih celaka lagi nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita hanya cinta kita kepada Rasulullah. Dengan kita berkumpul acara Maulid Nabi, dengan kita mengeluarkan harta kita, uang kita, tenaga kita, hanya satu kita, mudah cinta kita kepada Rasulullah. Kita ambil hikmah. Siapa? Abu Lahab, pamannya Rasulullah, tapi ini musuhnya Rasulullah. Orang kafir yang jauh dengan Allah dan Rasulnya, yang sudah dicap di dalam Al-Quranul Karim abadal abidin, ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kelebihannya. Setiap hari Senin dibebaskan, itu apa? Dibebaskan siksaannya Allah Subhanahu wa taala, dan keluar dari jari jemarinya apa? Keluar susu dan diminum oleh Abu Lahab. Ini orang kafir, tapi kok ada kelebihannya, bisa seperti itu. Apa kelebihannya Abu Lahab? Padahal ini orang kafir yang jelas-jelas di hadapan Allah, di hadapan Rasul, abadal abidin, selamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamanya? Ketika Rasulullah SAW lahir, kayak ini keponakannya Abu Lahab. Ketika lahir ini Abu Lahab senang dan kelahiran keponakannya Rasulullah, dan dibebaskannya apa? Hamba sahayanya, budaknya oleh Abu Lahab. Cuman itu apa? Itu amalnya Abu Lahab. Bagaimana kalau kita seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukminah, seorang muslimah, kita mengadakan Maulid Nabi penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah? Bagaimana nanti di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah? Abu Lahab aja seperti itu. Cuman itu modal kita. Makanya ketika kita mengadakan maulid seperti ini, jangan takut keluarkan harta kita, tenaga kita, pikiran kita untuk Nabi besar Muhammad SAW. Jangan takut harta kita yang dikeluarkan dia akan berkurang. Di dalam hadis Nabi dikatakan, "Mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad, kata Rasulullah. Harta kita yang dikeluarkan tidak akan berkurang, yang ada akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah. Ini kata-kata daripada Rasulullah. Ini hadisnya Rasulullah. Cuma kalau kita kan kadang-kadang tidak ada keyakinan, ya takut habis. Jangan takut lupa buat hal kebaikan. Terus kita apa? Berjuang untuk kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga kata Rasulullah, hak seorang orang tua kepada anaknya apa? Yang ketiga, wa an yuzawijahu idza adraka. Apabila anak kita mempunyai anak yang laki-laki maupun yang perempuan, kalau sudah waktunya menikah, cepatkan nikahin. Jangan kita ada yang datang orang baik punya anak kita perawan, pilih-pilih. Kadang-kadang nggak pilih-pilih, nanti diumbar bebas kemana-mana pergaulan. Kalau sudah dibebaskan kemana-mana pergaulan sama laki-laki bukan muhrimnya,
Nanti kejadian yang tidak diharapkan, baru ibu bapaknya nangis. Terus kemana aja Pak? Kemana aja kemarin Bu? Kita tidak pernah perhatian sama anak perempuan kita. Jangan kita sampai nanti di akhirat tidak diaku umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru satu hadis Pak, satu hadis Ibu. Kita bisa melakukan itu saja bisa jadi orang besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan Rasulullah. Satu melakukan bisa termasuk kita orang-orang yang nanti di akhirat mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan rahimakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan juga di antaranya kalau kita sudah mengenal Nabi besar Muhammad SAW, kita akan tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita akan keluar rasa cinta kita kalau kita tidak mengenal Nabi besar Muhammad SAW. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang tidak akan mungkin akan cinta kita. Kalau sudah sayang pasti akan cinta. Dan dengan kita sudah cinta kepada Rasulullah, kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan akan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi besar Muhammad SAW. Itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Di antaranya nih, saya tidak akan banyak-banyak yang diterangkan, satu dua saja. Yang pertama, bagaimana cintanya Rasulullah, akhlaknya kepada orang tuanya. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada siapa? Ibu bapaknya. Terus tinggal kita, bagaimana akhlak adab kita kepada orang tua kita. Bagaimana cinta kita kepada orang tua kita. Bagaimana bakti kita kepada orang tua kita. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wa qala ta'ala wa bil walidaini ihsana. Selalu berbuat baiklah kita kepada kedua orang tua kita. Kita bagaimana? Sudah berbuat bakti kepada orang tua kita, sudah membahagiakan hati orang tua kita, sudah kita menolong, membantu orang tua kita. Kadang-kadang kita apa? Kalau buat orang lain pintar kita membantu ya. Menolong buat orang lain dikasih semuanya, biar punya nama kan. Tapi buat orang tuanya tidak pernah membantu, tidak pernah menolong, tidak pernah membahagiakan hati orang tuanya. Terus kita akan sukses di dunia akhirat? Bohong. Tidak mungkin akan sukses di dunia akhirat kalau anak yang selalu durhaka kepada kedua orang tuanya, yang selalu menyakiti hati kedua orang tuanya. Di dalam hadis Nabi dikatakan, barang siapa yang menyakiti hati kedua orang tuanya atau salah satunya, yadkhulun nar, Allah akan masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pintar hadir maulid di mana-mana, kita baca maulid tapi kita tidak ada akhlak, tidak ada adab, tidak ada sopan santun kita kepada ibu bapak kita. Terus akan kita mendapatkan keberkahan? Tidak mungkin. Kadang-kadang kita lagi ngobrol sama orang tua kita apa? Dianggap temannya sendiri. Berbicara seperti temannya, jangan, itu orang tua kita. Kalau kita ngerti agama, apalagi selalu ta'zim, sayang, cinta kepada orang tua kita. Para alim ulama terdahulu, mereka bisa menjadi orang besar di hadapan Allah, di hadapan Rasul berkat apa? Berkat sayang, cinta kepada ibu bapaknya. Tidak pernah meninggalkan ibu bapaknya. Contohnya satu cerita Imam Uwais Al-Qarni, orang apa? Orang miskin yang ada di negeri Yaman, tapi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana? Bagaimana kedudukannya di hadapan para malaikat? Bagaimana kedudukan di hadapan Rasulullah SAW? Sampai Rasulullah SAW bagaimana mengirimkan salam untuk Al-Imam Uwais Al-Qarni. Sampai diperintahkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Umar bin Khattab suruh datang Al-Imam Uwais Al-Qarni untuk mintakan ampun kepada Allah dan minta doa daripada Al-Imam Uwais Al-Qarni. Padahal bukan ulama besar, bukan alim besar, tapi orang yang selalu cinta sayang kepada ibunya, tidak pernah meninggalkan ibunya kemanapun, tidak berani kecuali ada izin dari ibunya. Kalau kita kadang-kadang disuruh sama orang tua aja gengsi, disuruh tidak. Bagaimana jadi anak-anak yang soleh?
Kalau kita tidak pernah berbakti kepada kedua orang tua kita sekarang nih, jangan menyalahkan bapak, ibu nanti kalau kita sudah tua nih, sudah tua padahal kita banyak anak. Ketika sakit, sudah terbaring di kasur, tidak ada yang datang anaknya, tidak ada yang menemaninya, anaknya tidak ada yang mengasih obat buat ayah ibunya. Kenapa? Kejadian seperti itu jangan menyalahkan anak-anak kita, Bu, Bapak. Karena kita pun seperti itu ke orang tua kita, tidak pernah berbakti kita, tidak pernah membahagiakan hati orang tua kita. Makanya kejadiannya seperti itu. Biru abaukum tabarrukum abnaukum. Dalam hadis dikatakan, tidak mungkin anak-anak kita akan berbakti nanti kepada kita kalau kita tidak pernah berbakti kepada kedua orang tua kita. Awas, apalagi kepada ibu kita. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, an-nazar ila wajhil ibadah. Kata Imam Hasan Al-Basri, satu ulama besar, kita melihat ibu kita, an-nazar ila wajhil ibadah, kita melihat dengan penuh kasih sayang, dengan rahmat, dengan kasih sayang, jadi ibadah. Itu melihatnya saja sudah jadi ibadah. Tapi bukan orang tua kita pelototin, bukan. Tapi melihatnya dengan penuh kasih sayang, dengan rahmat. Lihat orang tua kita, itu jadi ibadah. Terusannya apa? Pakai pabir ruha. Bagaimana kalau kita apa? Berbakti itu melihat saja sudah jadi ibadah. Apalagi kita berbaktinya, berbuat baik, menolong, selalu kita apa keperluan ibu bapak kita layani. Ini akan menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Tapi kadang-kadang orang yang mengerti pun agama, tapi kepada orang tua tidak ada akhlak, tidak ada adab, tidak ada sopan santun. Saya tidak akan hormat walaupun bagaimana alimnya orang tersebut. Tapi kadang-kadang orang biasa, tapi takdim, sayang, cinta, berbakti kepada ayah ibunya di atas kepala saya. Ini orang yang masya Allah berarti. Ini yang akan menjadikan kita gampang rezeki kita, gampang kehidupan kita, karena berbakti kepada ayah ibu kita. Tapi jangan salahkan, makanya susah kehidupan kita, susah rezeki kita, tidak pernah berbakti. Di dalam keterangan ini dikatakan di antara yang mewariskan kefakiran kepada kita apa? Kita tidak pernah mendoakan kedua orang tua kita. Tidak pernah mendoakan kedua orang tua kita. Makanya susah kehidupan kita. Habib bertemu dengan satu orang yang masya Allah. Ini Habib bertemu dengan salah satu yang dikirim belajar bareng dengan Habib di Yaman. Belajar dari Indonesia, kita berangkat bareng belajar di Yaman. Dan saya dan Habib juga bertemu dengan orang. Jadi cerita tentang bakti kepada orang tua bukan yang kemarin yang jauh, bukan. Ini langsung Habib ketemu dengan orangnya. Bagaimana kesuksesannya? Bikin masjid di mana-mana. Orang kaya membantu kaum muslimin. Apalagi bikin pesantren di mana-mana, muridnya dikirim ke luar negeri. Apalagi bikin rumah sakit di beberapa kota. Sukses gak? Sukses. Kok bisa kejadian seperti itu? Saya sampai saya nanya sama santrinya yang dikirim ke sana, kok apa nih rahasianya bisa seperti ini? Kata santrinya cerita, ini anaknya yang jadi orang sukses, setiap hari sebelum berangkat ke kantornya mampir ke rumah ibunya dimandikan, ibunya digantikan pakaiannya, dikasih, disuapin makannya, dikasih obatnya, setiap hari seperti itu. Dan minta doa kepada orang tuanya, ibunya. Kata ibunya, kalau sudah ibunya mengucapkan ridho kepada anaknya, permintaan apapun kita kepada Allah akan kabulkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho kepada anak tersebut. Tapi kalau sudah orang tuanya murka kepada anaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka. Permintaan apapun tidak mungkin diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak yang durhaka. Kepada siapa? Kepada orang tuanya. Dan di antara dosa yang Allah akan langsung perlihatkan, bukan nanti di akhirat, dia langsung di dunia Allah akan langsung balas. Dosa apa itu? Uququl walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Bukan nanti di akhirat, Pak. Sekarang Allah akan memperlihatkan. Lihat. Doa orang tua mustajab, doa tidak ada penghalang. Langsung Allah kabulkan. Sama seperti doa seorang nabi kepada umatnya, tidak ada penghalang.
Langsung kita makanya pulang dari majlis yang mulia ini, hasil daripada maulid tahun sekarang, minta maaf kepada ibu bapak kita, minta ridho kita kepada orang tua kita, kepada ibu bapak kita. Cium tangan bolak balik. Suka cium tangan enggak sama orang tuanya? Sekali nanti kadang-kadang, ini juga kadang-kadang salamannya nanti Idul Fitri sama Idul Adha, kadang-kadang itu juga cium tangan kita bolak balik ya. Memang kita kan kadang-kadang gengsi lagi ya. Cium tangan yang baik ya. Ajarkan anak juga cium tangan bolak balik. Pak, Ibu, awas, anak kadang-kadang anak kecil suka ada cium tangan ke jidatnya, ke pipinya. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Syariat Nabi yang ngajarin kayak gitu, Pak, Bu. Makanya kau belajar jangan dari TV, Bu. Bapak jangan belajar dari film, salah. Datang sama ke majelis ilmu, ke majelis taklim, datang kepada alim ulama, para kiai, para ajingan, para ustaz, tanya sama mereka, belajar. Kau belajar dari TV, akhirnya salah semuanya. Ustaznya juga kadang-kadang nggak pesantren. Pas ditanya, Ustaz belajar dari mana? Saya dari Google. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantesan apa? Keterangannya juga sesat, menyesatkan, banyak sekarang kejadian seperti itu. Kalau seorang belajar ilmu agama tanpa guru, gurunya setan. Akhirnya bisa jadi apa? Dolu wa adolu, jadi apa? Sesat, menyesatkan. Jangan sampai kejadian datang. Kita banyak para alim ulama, para kiai, pondok pesantren, majelis ilmu, majelis taklim di mana-mana. Bagi percaya di sini, sekali hadir majelis taklim, kayaknya yang hadir segini nih semuanya hadir. Amin. Mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah semuanya. Ini camkan di dalam diri kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jadi. Ini tadi apa? Kunci kesuksesan orang tersebut berkat sayang, cinta kepada ibunya, tidak pernah meninggalkan ibunya. Dan juga di antara seseorang yang dilihat itu bisa menjadi ibadah, an-nazar ila kepada kedua orang tua kita, itu penglihatan kita, melihatnya kita jadi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus orang tua saya kan sudah meninggal, Habib, bagaimana? Ziarahi makomnya. Suka diziarahi kan? Sekali ziarah ya setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha, kadang-kadang itu juga. Ya betul nggak? Tapi kadang-kadang kalau kita ziarah ke Wali Songo pinter, ziarah kemana-mana pinter, ke Banten, ke Lampung, ke Jawa Timur, Madura, didatengin. Orang tuanya tidak pernah didatengin. Orang tuanya tidak pernah diziarah, padahal yang ingin sukses dunia akhirat doa dari orang tuanya, bukan dari orang lain. Kan kejadiannya sekarang seperti itu. Datang ke wali, datang kemana-mana, orang tuanya yang masih hidup tidak pernah didatangin. Padahal kata guru saya, almarhum Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyadiri, Pondok Pesantren Rubatari Hadramaut, jangan kalian mencari walinya Allah Subhanahu wa taala di luar rumah kalian. Padahal walinya Allah Subhanahu wa taala ada di dalam rumah kalian. Siapa? Orang tua kita. Pada kadang-kadang kuburan juga depan rumahnya tidak pernah didatangi. Apalagi jam minimal 1 minggu, hari Jumat pagi atau sore atau siang, ziarahi makam orang tua kita. Mereka orang apa membutuhkan doa dari orang tua, dari anak-anaknya. Bukan doa dari orang lain, dari anaknya. Anaknya selalu dirindukan sama orang tuanya. Mereka orang selalu bukan dikirimin uang yang banyak, harta, bukan. Kirimkan doa. Setiap kita sedekah, kirimkan apa pahalanya buat orang tua kita, tidak akan berkurang. Setiap kita habis sholat, doakan, kirimkan Fatihah yang banyak agar orang tua kita senang kepada kita. Jangan pernah melupakan jasa orang tua kita. Walaupun kita apa? Dibayar dengan kita berangkat haji ini ke Mekah, jalan kaki dari mana? Dari sini, dari Cibadak, orang tua kita gendong sampai ke Mekah, ke Madinah, bolak-balik ke sini, akan terbayar jasanya orang tua kita kepada kita? Tidak akan terbayar dengan itu. Tidak mungkin. Besarnya jasa orang tua kepada kita. Ini kadang-kadang kita mentang-mentang sudah jadi ustaz, orang ngerti, mentang-mentang sudah jadi orang besar nih, jadi apa? Jadi pengusaha besar, jadi orang kaya, lupa sama siapa? Sama orang tuanya. Orang tuanya kaya, anak jadi raja. Anak kaya, orang tuanya dibikin pembantu kadang-kadang. Anak orang tuanya suruh apa? Merawat anaknya.
suruh ngebantuin, jadi pembantu, terus kita mau dapat keberkahan, tidak mungkin. Yang paling parah lagi ada anak mentang-mentang sudah menjadi orang sukses, orang tuanya ditaruh di mana, di panti jompo. Secara tidak langsung apa? Membunuh secara perlahan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hasilnya daripada maulid sekarang nih. Ilmu, nggak usah banyak-banyak kesana kemari, nggak usah. Satu saja kita apa? Tadi kita perhatian kepada anak kita, didik kepada anak kita, dan yang kedua bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Semuanya sudah berbakti kepada orang tua akan menjadi wali semuanya. Amin. Kita kan cuman kadang-kadang ujiannya kan berat. Ya Pak? Iya Bu, betul nggak? Apalagi mau ke majelis taklim berat nggak Bu? Nah, pasti capek lah, habis kerja, ngantuk lah. Agar kalau sudah hujan tuh, sudah alasan sudah. Nggak mau datang. Tadi majelis ilmu paling berapa lama sih? 2 jam? 1 jam? Coba kalau kita maksiat di hadapan Allah, nonton TV sehari semalam kuat. Kadang-kadang kita sekali tengah malam kita jam 2 bangun, jam 1 bukannya tahajud, bangun karena nonton bola. Bukan itu, kita datang ke majelis ilmu, majelis ta'lim, memang banyak ujian dan cobaannya. Al-jannah huffat bil makari wan nar huffat bisyahwat. Di dalam hadis Nabi dikatakan Al-jannah huffat bil makari, jalan menuju ke jalan surga Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan tantangan, ujian, cobaan, ngantuk, capek, ini itu pasti seperti itu. Tapi kalau menuju wanar huffat bisyahwat, tapi kalau jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala gampang. Masuk bioskop tempat maksiat, kemana lagi tempat maksiat, bayar sampai jutaan dibayar. Betul nggak? Ada masuk ke masjid, majelis ilmu, majelis taklim, bayar nggak bayar? Kadang-kadang ada yang dikasih makan, dikasih makanan, tapi susahnya minta ampun. Kalau dilihat sama Allah tuh pahala yang suka hadir majelis ilmu, majelis taklim, rebutan pasti, lebih dari sembako. Datang semuanya orang, karena Allah tidak perlihatkan. Dikasih dengan ujian, cobaan, rintangan, sampai di mana hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kekuatan keimanannya, akidahnya. Makanya jangan lupa hadiri agar kita nanti di akhirat diaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masih lanjut kan ya? Satu lagi pesan dari Habib. Tadi masalah orang tua. Yang kedua, bagaimana akhlaknya Rasulullah, cintanya Rasulullah kepada umatnya. Tinggal kita bagaimana dengan sesama muslim, cinta atau tidak? Cinta. Atau main gontok-gontokan, atau saling menghasut, saling menghancurkan. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya seorang muslim, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, kita saling bersaudara. Kita dengan sesama muslim saling saudara. Al-muslim akhul muslim, di dalam hadis dikatakan, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya kita bersaudara, tidak ada perbedaan. Yang ada persamaan, salatnya sama, puasanya sama, apalagi kiblatnya sama, nabinya sama, syahadatnya sama, di bawah bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu saudara kita. Jangan suka melihat perbedaan. Kalau kita melihat perbedaan, yang satu ke kanan, satu ke kiri, sampai kiamat pun tidak akan ada titik temunya. Lihat, ini saudara kita, saling menasehati kalau ada kesalahan. Bukan kita dengan sesama muslim saling menjatuhkan, saling caci mencaci, saling saling hasud, saling memecah belah, saling apalagi memutuskan tali silaturahmi. Itu bukan umatnya Rasulullah. Apalagi saling dendam dengan sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Lihat saudaranya, tetangganya maju sedikit, hancurkan. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu.
Nanti di akhirat yang akan selamat siapa? Qalbun salim. Orang yang apa? Orang yang hatinya bersih, yang tidak ada rasa dendam dengan sesama umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita saling gontok-gontokan, saling memutuskan tali silaturahmi, saling menghasut, saling menjatuhkan, saling caci maki, saling dendam, nanti di akhirat kalau Rasulullah tidak melihat kepada kita, jangan menyalahkan. Nanti di akhirat kalau Rasulullah tidak memberikan syafaat kepada kita, jangan menyalahkan. Nanti di akhirat kalau Rasulullah tidak memberikan pertolongan kepada kita, jangan menyalahkan. Kita tidak akan diaku umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Jangan ada saling dendam. Dengan tetangganya ribut, dengan saudara kandungnya berantem, dengan orang tuanya ada masalah berantem, sampai kadang-kadang seumur hidup tidak mau datang, tidak mau silaturahmi, tidak mau islah, tidak mau damai, sampai meninggalnya. Kadang-kadang kejadian seperti itu. Bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi kadang-kadang kan kalau kita nasihatin satu ustaz, satu ulama, satu kiai ke orang, kadang-kadang ada nerima begini, lah ustaz pakai ngatur-ngatur segala, pakai nasihatin segala. Kita sebagai ustaz kalau sudah kita menasihatin, sudah gugur kewajiban kita, sudah menyampaikan. Kalian menerima tidak silakan. Kalian mau ibadah silakan, mau maksiat silakan, berbuat baik silakan, mau berbuat tidak baik silakan. Tapi ingat, kematian ada di depan kita. Kita harus ingat yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, yang baik, yang buruk, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang seorang tidak kuat di dalam kehidupannya. Bagaimana tuh? Tidak kuat imannya, tidak kuat akidah, akhirnya bunuh diri. Banyak kayak gitu? Banyak. Dikirain kalau sudah bunuh diri masih kuburan tidak akan ada pertanyaan. Tahu-tahunya masuk ke dalam jebakan lebih besar lagi. Bukannya nggak ada, tambah masalah lagi kita. Setiap kita ada permasalahan di dalam kehidupan kita, kembali kita kepada Allah, menangis kita kepada Allah, meminta kita kepada Allah. Bukan kita ada permasalahan keluarga, masalah rumah tangga, masalah kita susah kerja, susah ini kita pusing ke sana kemari. Kenapa? Karena tidak dekat dengan Allah dan Rasulnya. Akhirnya datangnya ke dukun, datangnya ke orang-orang pintar. Awas, hati-hati. Sudah keluar daripada jalur syariatnya Nabi besar Muhammad SAW, bisa keluar dari agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita kan baru bisa mengaku hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita bisa mengaku saya umat Rasulullah. Tapi kita kehidupan kita jauh apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diharapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Saling sayang, saling cinta, saling menasihati dengan sesama musuh, saling mendoakan. Kalau ada kesusahan kita harus merasakannya. Contohnya bagaimana sekarang lihat saudara kita di Palestina dibunuh, dibombardir, apalagi disiksa. Kita jangan tenang. Tenang, itu saudara kita, sesama muslim. Jangan coba melihat kita di berita, saudaranya disiksa, dibunuh setiap hari, yang anak-anaknya, yang ibu-ibunya, yang orang tuanya. Lihat keadaan kita. Kalau kita tidak memperhatikan, kita tidak ada rasa sedih di dalam hati kita, dipertanyakan kita seorang muslim atau tidak, dipertanyakan kita umatnya Rasulullah atau tidak. Kita kalau mengaku kita seorang muslim, kita akan menangis, akan sedih. Bantu saudara kita dengan apa? Kalau kita ada harta, dengan harta kita, dengan uang kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita. Terakhir kalau semua tidak bisa, doakan saudara kita yang ada di Palestina. Setiap habis sholat, setiap kita sedang sujud di hadapan Allah, kita doakan saudara kita biar dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita tidak ada perhatian kepada mereka, di dalam hadis dikatakan man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang acuh tak acuh, tidak memperhatikan keadaan kaum muslimin, falaysa minhum, kita bukan termasuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat kita tidak akan diaku umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita tidak diaku umatnya Rasulullah, siapa yang akan memberikan syafaat kepada kita?
Siapa yang akan memberikan pertolongan kepada kita? Tidak akan ada nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita kecuali syafaat daripada Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kedudukannya seorang muslim? Jangan sekali-kali di dalam hadis, jangan sekali kita menyakiti hati kaum muslimin. Jangan. Di antara apa? Di antaranya seorang nanti meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu menyakiti kaum muslimin. Di dalam satu kitab Al-Qirtas jilid yang kedua, Al-Imam Al-Umari mengatakan wa min alamati su'il khatimah arba'atu asya'a na'udzubillahi min dzalik. Kata satu ulama besar Al-Umari, di antara nanti seorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, tidak membawa iman dan Islam, keadaan buruk meninggalnya, di antaranya ada apa? Alamatnya tanda tanya ada 4 katanya. Satu ulama besar. Yang pertama apa? Yang pertama at-tahawun bis shalah. Orang yang suka mempermainkan sholat. Udah nantilah sholat mah gampang. Akhirnya meninggalkan sholat. Ini tahawun bis shalah, nanti meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kedua apa? Wa minul khamar, orang yang suka minum minuman keras. Nanti meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Apalagi yang ketiga, wa uququl walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, nanti meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini, wa adal muslimin, orang yang menyakiti kaum muslimin. Satu, tidak menyakiti kaum muslimin, seorang muslim sama dengan menyakiti hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Rasulullah disakiti, berarti akan turun murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, di dalam hadis dikatakan kita dengan sesama muslim apa? Wajib menjaga hartanya, kedudukannya, darahnya, segala-galanya wajib kita jaga. Bukannya kita menumpahkan darahnya, bukan, wajib menjaganya. Bagaimana kedudukannya seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab ketika ada di Mekah melihat Ka'bah, sedang memandang Ka'bah, Sayyidina Umar berbicara, wahai Ka'bah, engkau ini mulia, tapi kemuliaan seorang muslim lebih dari segala-galanya. Bagaimana kedudukan seorang muslim? Makanya jangan sekali-kali menyakiti saudara kita, tetangga kita, saudara kandung kita, orang tua kita, atau dengan sesama umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Ini hasil daripada majlis kita. Pulang dari majlis yang mulia ini, minta maaf kepada siapa? Orang tua kita, saudara kandung kita, atau kepada guru kita, kepada tetangga kita, kepada sesama umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita memang mempunyai salah, saling memaafkan. Jangan ada rasa dendam dengan sesama umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Nanti kita akan selamat di akhirat kalau kita orang yang menjadi apa? Mempunyai hati yang qalbun salim, hati yang bersih. Ini yang akan diaku nanti umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hasil dari majlis kita pada malam yang mulia ini. Dari awal 3 saja kesendaraan tadi, mendidik anak. Kedua, cinta sayang kepada orang tua kita, jangan sekali-kali menjadi anak yang durhaka. Yang ketiga, sayangi, selalu sayang, cinta dengan sesama umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kerjakan 3. Ini Rasulullah akan tersenyum kepada kita. Ini yang akan bisa menyenangkan hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perkumpulan menghadiri Maulid pada tahun ini di Masjid yang mulia ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kita taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid, datang ke majlis ilmu, ke majlis ta'lim, kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat ini majlis, mudah-mudahan semua hajat kita, permintaan kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah duniawi kita, masalah ukhrawi kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan semuanya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dikasih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, kampung kita, negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala dan bencana. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan ini majlis, dengan keagungan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita dijadikan anak-anak yang saleh, yang salehah, yang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, dan menjadi penerus perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita, saudara muslim kita di Palestina dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wa afina wal muslimin wa sallimna wal muslimin wa sallimna wal muslimin wansurna wal muslimin fi Palestin wansurna wal muslimin wansurna wal muslimin. Allahumma fa'anil muslimin al bala wal waba wal amrad wal asqam wal zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan salawat tibil qulub 3 kali bareng-bareng, dan salawat tasydidul zalimin bil zalimin buat saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan, ya Allah kasih kemenangan semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
mengijazahkan Ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Katanya di kampung sini di majlis ini suka dibacakan setiap majlis baca Ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu akan bukas sekilas saja. Di antaranya faedah barang siapa. Ini dikarang oleh ulama besar ya, wali besar, bukan orang sembarangan. Yang dibaca ini satu wiridan yang itu juga wiridan daripada yang diamalkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tidak sembarangan. Hasil semuanya dengan isyarat petunjuk daripada Nabi besar Muhammad SAW. Barang siapa yang mendawamkan membaca Ratib ini Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, barang siapa yang mendawamkannya, Allah akan jaga dari kebakaran, kebanjiran, dari kemalingan, dari santet. Tapi dengan istiqomah kita, bukan hanya di majlis satu minggu sekali, setiap malam di rumahnya baca dengan anaknya, dengan istrinya atau dengan suaminya baca. Allah akan jaga juga. Barang siapa di satu tempat baca di satu masjid di sini atau satu rumah, Allah akan jaga 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, samping kanan, samping kiri, Allah akan jaga. Berarti satu kampung Allah akan jaga. Itu sekilas tentang apa faedahnya daripada khasiatnya, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi satu wiridan tidak mungkin kita akan mendapatkan satu manfaat kecuali apa? Al-awrad wal adhkar la tanfa illa bil mudawamah. Satu wiridan tidak mungkin kita akan mendapatkan manfaatnya kecuali illa bil mudawamah, kecuali dengan dawam istiqomah, selalu kita dawamkan baca. Jadi ini Habib akan ijazahkan sebagaimana Habib dapat ijazah dari guru-guru Habib. Terutama alhamdulillah saya sendiri salah satu daripada keturunan daripada Sahibul Ratib ini. Saya Al-Fakir Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Talib bin Ali bin Hasan bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman atau Sahibul Ratib. Itu saya punya nasab, jadi nyambung kepada Sahibul Ratibnya Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Saya akan ijazahkan sebagaimana dapat dari guru-guru Habib ketika Habib belajar di Indonesia, dari saya semenjak SD sampai dewasa, pesantren. Jadi hidup saya tidak pernah hidup di rumah. Dari kecil SD kelas 4 sudah hidup di luar. Jadi pesantren sampai terakhir saya belajar di Kota Tarim dan Mashhad Hadramut Yaman. Ketika saya belajar di Yaman, juga alhamdulillah sampai ijazah di sana, dan Habib juga alhamdulillah bisa jarah ke magam Sahibul Ratib dan membacakan Ratib langsung di depan magam Sahibul Ratib.
Beberapa kita ziarah dan datang langsung, alhamdulillah bisa ziarah dan membacakan ratib di depan makam sahibul ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman. Dan juga di dalam Fatihahnya disebutkan ada namanya Syekh Ali bin Abdul Baras, itu salah satu murid kesayangannya Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman yang makamnya beda kota dengan gurunya. Alhamdulillah kami juga sempat dan ziarah kepada muridnya Syekh Ali bin Abdul Baras. Syekh Ali bin Abdul Baras itu orang Arab yang cinta kepada habaib. Namanya Abdullah bin Ali Baras. Ini Syekh Ali bin Abdul Baras. Baras itu nama bangsa orang Arab. Bukan Baras di Sukabumi nama tempat, bukan ya. Bukan, tapi nama satu bangsa orang Arab yang cinta kepada habaib, cinta kepada Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Atas. Wabil khusus Habib dapat dari guru Habib, Syekhi wa Murabbi Ruh yang telah mendidik Habib, yaitu Al-Habib Muhammad bin Adil Atas Empang Bogor, dan juga dari ayahandanya almarhum Al-Habib Aqib bin Muhammad, dan dari guru-guru Habib yang lainnya yang banyak ketika di Indonesia maupun di Hadramaut Yaman. Pada malam yang mulia ini Habib akan ijazahkan. Nanti ketika kata Habib ijazahkan kepada semua yang hadir, Habib ijazahkan, nanti bilang semuanya dengan kompak, saya terima ijazahnya atau qabil itu. Ya, ini mahal ibu. Kalau orang lain ada maharnya, kita orang tidak pernah diajarkan seperti itu ya. Kita habaib turun dari orang tua, dari kakek saya seperti itu tidak pernah. Saya ijazahkan semuanya, mudah-mudahan semua jadi manfaat. Amin. Ya, kita mendawamkannya. Nabil khusus nanti di akhirat kita diampun muridnya sahibul ratib Al-Imam Umar bin Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang mulia ini Habib akan mengijazahkan ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Atas yang dibaca setiap malam satu kali. Itu bacanya satu kali kapan? Boleh setelah sholat maghrib, boleh setelah sholat isya atau setelah sholat subuh. Tapi jangan diamalkan setiap hari siang hari, jangan, nggak boleh. Kecuali mungkin ada majelis ibu-ibu, itu sore hari seminggu sekali atau siang boleh. Tapi didawamkan setiap hari siang hari nggak boleh. Kalau dia didawamkan setiap hari siang, Habib nggak tanggung jawab. Kalau nanti ngomong sendiri, mohon maaf. Ya, jangan nanti tadi kau ngomong sendiri, jangan menyalahkan Habib. Kau udah bilangin jangan. Ini dikerjain juga. Kan banyak sekarang, banyak kejadian mengamalkan satu wiridan tanpa guru lagi. Wiridannya karena biar jadi kaya. Tentunya habis wiridan kaya enggak jadi gila. Benar enggak? Banyak kejadian. Jangan kau punya wiridan dari siapa dapat ijazahnya kayak Habib. Dari Habib Hasan, saya dapat dari guru saya sampai kepada sahibul ratib. Oh, wiridan saya dapat dari siapa? Dari guru sampai kepada Rasulullah. Ini dari siapa? Enggak tahu dari siapa. Jangan diamalin. Harus ada mursyidnya, harus ada pembimbingnya. Kalau ada apa-apa ada yang tanggung jawabnya. Tapi ternyata habis ngamalin jadi ngomong sendiri, kan khawatir seperti itu. Betul nggak? Betul. Kalau kita tertawa sendiri, nggak banyak tertawa itu masih wajar. Tapi kalau kebanyakan tertawa bahaya. Seorang ngasih senyuman itu bisa sunnah. Tapi kalau kebanyakan senyum, tanda tanya buat kita. Khawatir. Kebanyakan senyum, hati-hati itu. Ujung-ujungnya ke Bogor nanti rumah sakit jiwa. Jadi sebagaimana Habib dijajahkan dari guru-guru Habib, wabil khusus Syekh wa Murabbi Ruh Al-Habib Muhammad bin Adil Atas Bogor, dan dari ayahandanya, dan juga dari guru-guru Habib yang lainnya, Imam Al-Habib Salim bin Abdul Umar Asyatiri, dan dari yang lainnya banyak. Selain daripada itu yang dijajahkan kepada Habib, pada malam yang mulia ini Habib dijajahkan kepada semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Habib dijajahkan ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Atas. Habib dijajahkan. Qabil tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahannya. Amin. Khusus nanti di akhirat kita diangkut sebagai muridnya sahibul ratib Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Atas. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum Habib tutup juga, Habib ada undangan nanti di rumah Habib, mau acara juga di daerah sana Cikurucuk, Cirengas, Sukaraja, tanggal 22 Desember malam 3 Desember itu Sabtu malam Ahad buat
bapak-bapaknya, kalau buat ibu-ibunya hari Minggu pagi tanggal 3 Desember. Ada waktu, ada rezeki sehat, silakan ditunggu sama Habib di rumah. Habib bisa menghadirinya, mudah-mudahan dapat keberkahan semuanya. Kurang lebihnya Habib mohon maaf yang sebesar-besarnya, walaupun sedikit, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Itu yang Habib bisa sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.